Hari ini saya bersama Saudara Yayat Sujatna. Beliau adalah Ketua atau Direktur Utama dari PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. PT ini didirikan di tahun berapa Pak Yayat? 2013 Pak. 2013 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sewaktu beliau menjabat Gubernur DKI. Ya. Jadi bagaimana Pak Yayat ceritanya sejak itu? Ya, artinya ini kan kita mulai ketika kita Jababeka awalnya dulu komit untuk creating untuk 100 kota Pak. Bagaimana membangun 100 kota dan pada akhirnya kita ada kepedulian terhadap Kota Tua Jakarta sebagai satu komplek besar ya, peninggalan sejarah kolonial. Oh gitu ya, saya ingat jadi waktu itu saya menghadap Pak Jokowi dan bahwa Pak untuk membangun Jakarta menjadi kota yang bersih, tidak macet. Betul. Itu harus diciptakan lapangan kerja di daerah. Betul, Pak. Nah, untuk menciptakan lapangan kerja di daerah itu perlu developer yang sukses di Jakarta, yang asalnya orang daerah ini harus digerakkan. Iya. Supaya mau membantu membangun kota tempat asal masing-masing. Betul. Nah, untuk menarik beliau-beliau itu, maka kita harus ajak bikin konsorsium untuk revitalisasi Kota Tua ini Jakarta. kan. Kita undang developer jadi ingat ceritanya. Betul Pak. Sehingga pada akhirnya ada 9 perusahaan yang bergabung yang awalnya mungkin buat sebuah yayasan saja atau apa, tapi di antara peserta ada wah baiknya mendingan berbentuk badan hukum siapa PT. Aja mereka itu ya, grup siapa aja? Pak Jokowi pada waktu itu kan memang memberikan mandat Pak kepada PT Jababeka khususnya Pak Darmono selaku founder untuk bagaimana bisa memulai Kota Tua ini menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus. Jadi sebagai inisiator. Nah oleh karenanya pada waktu itu Bapak mengundang beberapa pimpinan perusahaan-perusahaan developer. Jadi di siapa Menara Batavia yang join? Nah akhirnya yang berminat singkat kata waktu itu ya Jababeka sendiri, ada Agung Podomoro, ada Agung Sedayu, ada Ciputra, ada Plaza Indonesia, ada Intiland, ada Gunas, ada juga Pak Murdayapo ya. Nah itu kira-kira itu Pak. Dan juga itu Ciputra. Pak Edwin Suryajaya itu grup apa Saratoga ya? Saratoga, betul Pak. Berarti Pak Sandiaga ikut dong dalam konsorsium? Secara tidak langsung ikut Pak, karena beliau waktu itu masih di Saratoga ya. Betul. Nah sehingga waktu itu kita membuat satu berbentuk badan hukum PT yang namanya PT Pembangunan Kota Tua Jakarta, yang satu lagi berbentuk sebuah yayasan yaitu Jakarta Endowment for Art and Heritage Jepora. Jadi berbentuk sebuah yayasan. Artinya kita apa yang sebetulnya paling bisa dibanggakan dalam kurun waktu 7 tahun kita sudah merevitasi Kota Tua ini? Jadi memang awalnya kan kita melakukan semacam memapping gitulah ya Pak. Artinya revitalisasi Kota Tua itu udah dilakukan dari sejak dulu gitu ya. Ya bahkan dari sejak zaman Pak Ali Sadikin, terus Bu Miranda juga 4. Nah, ternyata kalau revitalisasi yang kita maksud adalah bangunan, praktis pemerintah DKI sendiri kan hanya punya kepemilikan bangunan 2% nih Pak di Kota Tua. 48%-nya justru dimiliki oleh BUMN. 50%-nya oleh individu dan swasta. Nah, oleh karenanya yang harus kita lakukan di awal, kita pikir, nah ini berarti perlu skema kerjasama. Maka yang kita usung di awal, bagaimana ini bisa mendorong PPP, Pak, Public Private Partnership. Itu tercapai ya? Dan tercapai. Bisa mengajak banyak orang itu tercapai. Pilot project pertama kan kita kerjasama dengan BUMN PT Pos Indonesia, Pak. Itu jadi pilot, Pak. PT Pos kita perbaiki, kita adaptive reuse, kita buat di atas lantai 2 itu semacam museum contemporary art, ada visitor center dan sebagainya. Nah itu langsung di launching oleh Pak Jokowi sendiri selaku Gubernur DKI Jakarta. Tahun berapa itu ya? Itu sekitar tahun 2013 Pak. Wah, jadi di Taman Fathahillah. Nah selang berapa waktunya
Pak Jokowi berkenan untuk menjadi calon presiden. Oh, jadi jasanya Anda paling besar ada sebenarnya mendorong Pak Jokowi jadi presiden Republik Indonesia. Enggak gitu juga, Pak. Ya. Terus berapa banyak gedung BUMN? Nah, setelah kita punya semacam pengalaman dengan BUMN PT Pos, nah, berikutnya kita mulai ke PPI, Pak. PPI ini perusahaan perdagangan Indonesia. Ya, jadi anak perusahaan BUMN yang memang memiliki kewenangan terhadap gedung-gedung yang dulunya memang peninggalan atau penyerahan dari Belanda seperti Dharma Niaga, Cipta Niaga, Kertaniaga dan sebagainya. Nah, itu dikelola itu berhasil, ya? oleh PPI dan alhamdulillah berhasil, dan Pak. itu jasanya siapa ya? Jasa Pak Darmono. Kan ada Pak Lin Chiwe. Pak Lin Chiwe, ya betul. kan? Pak Lin Chiwe yang membuka komunikasi pertama dengan PT Pos Indonesia, dan itu merupakan saya pikir satu sejarah juga ketika BUMN mau untuk bekerjasama dengan swasta. Pak Lin Chiwe kan berhasil meyakinkan Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN waktu itu ya, untuk mengajak para pimpinan BUMN yang mempunyai gedung-gedung di sekitar Kota Tua untuk bergabung bekerjasama dengan PT Kota Tua ini. Iya. Ya, itulah sebetulnya pencapaian yang istimewa ya. Jadi kita punya konsesi selama 20 tahun ya. Betul. Nah, sebenarnya kita juga berharap kita itu sebagai trigger aja, Pak. Trigger sehingga hal ini, yaitu tadi yang saya bilang, Pak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini jadikanlah ini sebagai trigger sehingga gedung-gedung di sekitar Kota Tua, baik itu di zona inti maupun zona penunjang. Jadi dulu target yang disampaikan Pak Jokowi sewaktu gubernur adalah ini proyek untuk masa kerja 25 tahun. 25 tahun, untuk long term, Pak. Ya, karena masalah utama adalah terjadinya banyak overlap ya. Betul. Antara satu instansi dengan instansi yang lain, baik itu di DKI sendiri maupun di pusat. Ya. Betul, Pak. Dan sebetulnya titik utama pembangunan kembali Kota Tua itu adalah perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur. Yang sangat masif. Yang sangat betul. Mahal. Dan makan waktu. Ya, kan? Karena berarti jalanannya harus mungkin dinaikkan atau di bawah harus dibangun sistem demikian rupa kalau perlu sampai 5 lantai ke bawah. Nah, yang berarti urusan banjir harus diatasi dengan pembangunan mungkin dam, gorong-gorong yang masif kan. Iya, betul, Pak. Belum nanti menyangkut listrik, gas dan sebagainya. telepon, utilitas lainnya yang dimana Jababeka sebenarnya punya pengalaman ya, membangun kota di Cikarang. Betul. Juga. Yang dimana listriknya juga tidak di atas gitu kan, tapi underground. Di bawah, underground. Pembangunan pengolahan air bersih, air kotor limbah, pembangkit tenaga listrik dan ini kan bukan barang murah ya. Betul. Jadi perlu gotong royong. Gotong royong, Pak. Dan sabar. Jadi dan dukungan pemerintah sepenuhnya. Kolaborasi lah berserta masyarakat yang memiliki aset di sini dan tentunya ujung-ujungnya buat apa sih, Pak? Ujung-ujungnya untuk bangsa juga, Pak, ini kita. Jadi supaya tumbuhlah lapangan kerja yang lebih banyak, kehidupan di sini menjadi contoh di seluruh Indonesia ya. Ya kita berharap kan gitu awalnya, Pak. Ini bisa menjadi semacam trigger, terus ini bisa di copy paste menjadi template di kota-kota tua yang Indonesia banyak memiliki itu, Pak. Dan yang lebih cepat sebetulnya copy paste kota mana dulu ya? Semarang tadinya awalnya kan ke sini, Pak. Belajar di sini. Tapi ternyata lebih cepat ya? Ya itu, Pak. Karena lebih apa cepat. ya? Karena memang keterpaduan, Pak, tadi kan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Jadi ketika Semarang lebih cepat ya. Cepat ya. Mungkin karena lebih kecil lah. Ya. Bisa jadi itu, Pak, betul. Dan juga jauh dari dan mungkin tidak pusat. Sekompleks di DKI Jakarta ya gitu, Pak. Ya. Artinya lebih cepat dan Bu Wali Kota Semarang ini kan langsung, Pak, memimpin dia kan. Nah, jadi waktu datang kemari, Pak, bagus sekali ketika ada swasta punya ketertarikan. Jadi dukungan dari pemerintah DKI sangat besar. Sangat besar, Pak. Saya di sini udah ngalamin 5 kali gubernur, Pak. Terus ya, konsisten ya. Konsisten, Pak. Ya. Wah, hebat nih, Pak ya, sabar ya.
Ya artinya kita bekerja dengan hati gitu Pak, dan ini memang harus seneng Pak. Ya kalau sekedar menjalankan rutinitas saja saya yakin udah Pak buru-buru pindah. Orang Betawi asli ya? Saya Jakarta asli Pak. Ya pantas lah. Siapa lagi yang bangun Jakarta kembali kalau bukan orang Betawi asli? Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Darmono, terima kasih atas dukungannya. Semangat. Semangat Pak. Ini perjalanan kita masih panjang Pak. Oke.